Halo, perkenalkan nama saya Priscilia Pradian Brian Kasidun. Saya adalah mahasiswa Fakultas Hukum Unika de la Salle Manado semester 3. Pada kesempatan ini, dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai hukum teknologi informasi dan kasus sengketa yang terjadi di Indonesia, khususnya dalam kasus cyberbullying. Tujuan dari video ini adalah pemenuhan dari ujian akhir semester Hukum Teknologi Informasi dengan dosen pengampu Sir Ricky Thompson Wawarga SHMH. Sebelum masuk dalam cyberbullying, perlu kita ketahui apa itu teknologi informasi dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan menyebarkan informasi. Sedangkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan undang-undang yang mengatur tentang informasi elektronik dan transaksi elektronik. Hal-hal yang dilarang dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik berupa pencemaran nama baik di dunia maya, kejahatan di dunia maya, dan perundungan yang terjadi di dunia maya atau lebih dikenal dengan cyberbullying. Masuk dalam cyberbullying. Cyberbullying terbagi menjadi dua, yaitu cyber dan bullying. Cyber merupakan suatu istilah yang digunakan untuk orang yang menyatakan sesuatu yang berhubungan dengan internet atau dunia maya. Sedangkan bullying merupakan sebuah kegiatan atau perilaku agresif yang sengaja dilakukan oleh sekelompok orang atau seorang secara berulang-ulang dan dari waktu ke waktu terhadap seorang korban yang tidak dapat mempertahankan dirinya dengan mudah atau sebuah penyalahgunaan kekuasaan atau kekuatan secara sistematik. Dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa cyberbullying merupakan bentuk intimidasi yang pelaku lakukan untuk melecehkan korbannya melalui perangkat teknologi. Pelaku ini ingin melihat seseorang terluka dan ada banyak cara yang mereka lakukan untuk menyerang korban dengan pesan kejam dan gambar yang mengganggu dan disebarkan untuk mempermalukan korban bagi orang lain yang melihatnya. Cyberbullying ini seringkali dilakukan oleh para pelaku di dalam platform-platform seperti Facebook, Instagram, atau Twitter. Mereka menyebarkan gambar-gambar yang tidak pantas yang ditunjukkan untuk korban cyberbullying. Para pelaku bullying ini sengaja meninggalkan jejak-jejak berupa komentar di dalam postingan korban bullying, dan isi komentar tersebut merupakan komentar pelecehan atau penghinaan yang menyinggung korban bullying ini. Data korban cyberbullying yang diambil dari survei penetrasi internet dan perilaku pengguna internet Indonesia pada tahun 2018 yang diselenggarakan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJI terhadap 5.900 pengguna internet dari seluruh Indonesia mendapatkan data sebagai berikut. 51% dari 5.900 pengguna internet dari seluruh Indonesia pernah menjadi korban cyberbullying, dan 49% dari 5.900 pengguna internet dari seluruh Indonesia tidak menjadi korban cyberbullying. Perundungan atau pembulian terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari diejek hingga dilecehkan di media sosial. Dari data 51% yang pernah menjadi korban cyberbullying ini memiliki berbagai respon dalam menyikapi aksi perundungan ini. Sebesar 31,6% pihak yang pernah dirundung membiarkan tindakan pelaku, sementara pengguna internet yang merespon dengan membalas sebesar 7,9%, yang kemudian 5,2% pengguna memilih tindakan untuk menghapus ejekan, dan hanya sebanyak 3,6% pengguna internet yang melaporkan tindakan tersebut kepada pihak berwajib. Demi mempertegas data yang didapatkan di survei pengguna internet yang menjadi korban cyberbullying, berikut ini akan dijelaskan mengenai salah satu sengketa kasus cyberbullying yang terjadi di Indonesia.
sengketa kasus cyberbullying yang terjadi pada seorang penyanyi dan sekaligus anak seorang aktor dan presenter ternama Indonesia Ruben Onsu, yaitu Bertrand Peto Putra Onsu. Seperti kita ketahui bahwa pembulian lewat sosial media bagi seorang anak artis sudah menjadi kasus tersendiri. Namun, tidak semua artis yang menanggapi hal ini sebagai hal yang biasa seperti yang terjadi pada Ruben Onsu selaku orang tua dari Bertrand. Ia menganggap masalah ini merupakan masalah yang serius dan tidak bisa didiamkan. Semua ini berawal ketika pelaku pembulian mengedit foto Bertrand dan mengganti dengan gambar wajah hewan. Tak terima anaknya diberlakukan seperti itu, Ruben Onsu lantas membawa masalah ini ke ranah hukum. Pihak manajemen Bertrand akhirnya melaporkan beberapa pemilik akun Instagram dan Facebook yang telah melakukan tindakan tersebut dengan nomor laporan LP-72539-2019-PMJ-Ditreskrimsus pada 11 November 2019. Pasal yang digunakan adalah pasal 27 ayat 3 yang merujuk pada pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE menyebut bahwa melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Adapun sanksi yang ditujukan pada pasal 45 ayat 3 bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 3 akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak Rp750 juta. Terkait kronologi yang dipaparkan di atas, berikut rangkuman perkembangan terkini kasus bullying Bertrand Peto yang dikutip dalam kompas.com. Pelaku masih di bawah umur. Belakangan diketahui kalau pelaku pembulian adalah anak di bawah umur. Namun kuasa hukum Ruben Onsu Minola Sebaya mengatakan bahwa hukum akan tetap berlaku karena semua orang sama di mata hukum. Kemungkinan akan ada lebih banyak tersangka. Dugaan ini sempat disampaikan Minola Sebayang saat ditemui di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan. Temuan baru pelaku bullying. Minola bersama timnya telah menemukan satu akun Facebook milik seorang anak di bawah umur. Selain itu juga ada sekitar 5 hingga 10 akun Instagram orang dewasa yang diduga menjadi pelaku. Minola mengatakan masih banyak akun baru yang bermunculan masih melakukan perundungan terhadap Bertrand. Ruben selaku ayah dari Bertrand dipanggil sebagai saksi. Pembawa acara Ruben Onsu mengaku akan dimintai keterangan oleh Polda Metro Jaya terkait kasus foto Bertrand yang jadi bahan editan. Sementara itu, perwakilan dari MOP Channel yang merupakan kanal YouTube milik Ruben Onsu telah memberikan kesaksian pada 15 Januari 2020. Beberapa oknum sudah meminta maaf. Sementara Ruben mengatakan beberapa oknum sudah ada yang datang untuk meminta maaf kepadanya. Atas hal tersebut, kakak dari Ruben Onsu itu mencabut laporan oknum yang telah meminta maaf. Sedangkan untuk yang belum meminta maaf, ia tidak akan mencabutnya. Kemungkinan mediasi masih belum bisa dipastikan. Tim kuasa hukum Ruben Onsu belum bisa memastikan kemungkinan terjadinya mediasi karena polisi belum membuat kesimpulan. Namun satu yang pasti, Ruben hanya meminta pelaku ditindak lebih tegas. Kasus cyberbullying yang dialami oleh Bertrand Peto merupakan satu dari sebagian besar kasus yang terjadi di Indonesia. Dan survei mengatakan bahwa cyberbullying ini lebih banyak dilakukan oleh anak di bawah umur, sehingga sulit bagi penegak hukum untuk memberikan efek jera melalui Undang-Undang ITE. Maka itu, banyak kasus cyberbullying penyelesaiannya ke jalur non-litigasi berupa mediasi dari kedua belah pihak. Sehingga pada akhirnya penyelesaian sengketa cyberbullying ini sebelum ke jalur hukum ada baiknya dari masyarakat sendiri yang mencegah terjadinya kasus seperti ini. Seperti yang dikatakan survei bahwa pelaku cyberbullying ini merupakan anak-anak di bawah umur, maka dari itu orang tua dari anak-anak ini lebih membimbing anak-anak tersebut dalam menggunakan sosial media dan diawasi setiap pemakaian sosial media agar tidak mudah termakan arus zaman yang mana akan terkontaminasi dengan tren-tren buruk yang menjurus ke perundungan di sosial media.